Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, terutama dalam kondisi COVID-19 yang saat ini melanda negara kita. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak hendak bertanya dulu, siapa yang belum sarapan? Wah, pintar, hebat kalian. Karena dengan kesegaran jasmani ada istilah mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terlebih sumber tenaga itu diperoleh dari asupan makanan yang kita makan setiap hari. Ya, makanya sarapan itu sangat diperlukan sebelum melakukan aktivitas apapun. Ya, baik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu, meminta kemudahan, kelancaran, sehingga ilmu yang ditransfer atau pengetahuan yang Bapak transfer ke kalian dapat terserap di dalam otak dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang sangat luar biasa. Nah, pembelajaran kali ini ada sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana hari ini kita kedatangan di kelas kita ini, kita kedatangan ibu kepala sekolah, suatu kehormatan yang sangat luar biasa buat kita semua. Bahkan bukan hanya ibu kepala sekolah saja, pengawas wilayah binaan sekolah kita pun hadir di dalam kelas pembelajaran kita jarak jauh ini, ya. Oke, adapun materi pembahasan hari ini yaitu tentang menjelaskan taksiran keliling dan luas sebuah lingkaran. Wah, tentunya di benak kalian itu sudah tergambar lingkaran itu seperti apa sih? Begitupun di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentunya lingkaran itu, benda-benda yang berbentuk lingkaran itu sangat banyak sekali. Ya, contoh tutup gelas itu berbentuk lingkaran, ya. Kemudian panci, tutup panci ibumu itu berbentuk lingkaran, ya kan? Terus, wah, pokoknya banyak sekali deh yang bersifat lingkaran. Kaset CD, ya, itu berbentuk lingkaran dan lain sebagainya. Kita nanti akan belajar menaksir. Yang kedua, yaitu siswa dapat menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti di akhir pembelajaran ada sebuah sifat penugasan. Bapak berikan sebuah lembar kerja siswa yang dimana siswa harus bisa menentukan berapa luas dari sebuah lingkaran yang disajikan atau berapakah kelilingnya. Ya, baik. Cakupan materi hari ini diantaranya satu, tentang pengertian lingkaran. Jadi lingkaran itu kalian sudah tahu, oh ini bentuknya lingkaran. Tapi di lingkaran ini kalau kita bedah satu persatu unsur-unsur lingkaran, ada yang namanya diameter, ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya juring, ada pula yang namanya apotema, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu biar tuntas. Oke. Yang kedua, kalian juga akan mendapatkan materi keliling lingkaran dan nilai pi. Nah, nilai pi itu nanti bisa bersifat dua jenis. Yang pertama bisa menggunakan 3,14 dibacanya, bukan 3,14. Yang kedua 22/7, yang dimana jika kalian menggunakan 3,14 itu untuk bilangan kelipatan 10,
20, 30, dan seterusnya. Adapun jika kalian menggunakan pi-nya 22/7, itu digunakan untuk bilangan kelipatan 7. 7, 14, iya betul, 21, iya betul, 28, iya. Itu kalian sudah tahu, sudah memahami, ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang luas lingkaran. Nanti kita akan juga belajar berapa sih luas lingkaran. Tentunya kalian sudah tidak sabar kan, ingin sama-sama menyaksikan pembelajaran kali ini dan kita sama-sama mengikutinya. Sebelumnya, persiapkan alat tulis dan buku kalian. Oke, kita sama-sama mulai pembelajaran kali ini. Selamat mengikuti dan selamat berkonsentrasi. Terima kasih. Terlebih dulu kakak akan jelaskan beberapa unsur-unsur lingkaran. Nah, di antara unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang letaknya pas ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini nih titiknya. Ya, sebut saja titik ini dengan titik O. Kemudian unsur lingkaran yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik di garis luar lingkaran. Nah, misalkan ada titik di garis luar lingkaran ini, katakanlah di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke salah satu titik ini, jadi misalnya dari titik O ke titik A atau dari titik O ke titik B. Nah, ini dinamakan jari-jari. Bisa dimengerti ya? Nah, jari-jari lingkaran itu biasa dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R kecil. Diingat-ingat ya, jari-jari lingkaran dilambangkan dengan huruf R kecil. Oke, lanjut. Unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu diameter. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B, dari sini ke sini. Nah, garis ini dinamakan diameter. Diameter biasanya disimbolkan dengan huruf D kecil. Nah, kalau tadi jari-jari lingkaran itu dilambangkan R kecil, kalau diameter itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Diingat-ingat ya. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari, ya kan? Atau bisa juga dikatakan kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Nah, itu tadi beberapa unsur dari suatu lingkaran. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau kita membahas lingkaran, tentu tidak bisa lepas dari simbol yang satu ini. Simbol ini dibaca pi. Nah, pi ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, dari kedua nilai pi ini, yang mana nih yang kita pakai dalam perhitungan? 3,14 atau 22/7? Nah, di sini yang menjadi catatan adalah jika jari-jarinya itu kelipatan 7, kelipatan 7 itu seperti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Nah, kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang nilainya 3,14. Diingat-ingat ya. Jadi nilai pi yang kita gunakan itu tergantung jari-jarinya. 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7 dan 3,14 kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, ini penting untuk dimengerti karena nanti akan memudahkan kita dalam menghitung keliling atau luas lingkaran. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran. Tapi sebelumnya, kakak akan jelaskan dulu apa itu keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis luar dari suatu lingkaran. Nah, yang ini nih garis luarnya, ya. Sedangkan luas lingkaran adalah luas area bagian dalam lingkaran, area yang ini. Nah, bisa dimengerti ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, keliling lingkaran. Rumusnya yaitu jika diketahui jari-jari, maka menggunakan rumus 2 kali pi kali R. Dan jika diketahui diameter, maka kita pakai rumus pi kali diameter. Nah,
Itu tadi rumus keliling lingkaran. Sekarang rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi kali R kali R atau pi kali R kuadrat. Nah, agar lebih jelas kita coba terapkan pada contoh soal. Oke. Tentukan keliling dan luas lingkaran berikut ini. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Kita cari keliling lingkarannya lebih dulu ya. Nah, di sini diketahui jari-jari, ya kan? Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran yang 2 kali pi kali R. Nah, di sini kita pakai pi yang mana nih? 22/7 atau 3,14? Oke, kita lihat dulu jari-jarinya. Di sini jari-jarinya kan 28 nih. 28 itu kelipatan 7 apa enggak? Kelipatan 7 kan? Karena 28 itu bisa dibagi 7. Nah, karena jari-jarinya itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 28. Nah, kita bisa bagi dulu. Set 28 dibagi 7 dapat 4. Oke, sekarang kita tinggal kalikan. 2 dikali 22 dikali 4. 2 dikali 22 itu sama dengan 44. 44 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jadi keliling lingkaran ini adalah 176 cm. Oke, sekarang kita cari luasnya. Rumus luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Oke, pi nya pakai yang 22/7 ya. Berarti 22/7 dikali 28 dikali 28. Oke, kita bagi dulu kayak tadi. Set 28 dibagi 7 dapat 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 22 dikali 28 dapat 616. 616 dikali 4 dapat 2464 cm persegi. Nah, jangan lupa ketika kita mencari luas itu di satuan panjangnya harus kita kasih pangkat 2 seperti ini. Paham ya? Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui diameternya, ya kan? Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran yang pi kali diameter. Pi-nya kita pakai yang mana nih? 22/7 atau 3,14? Nah, kita lihat nih jari-jarinya. Jari-jari itu kan setengahnya diameter. Berarti kalau di sini diameternya 8 cm, setengahnya berapa? Ya tinggal kita bagi 2 aja. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti jari-jarinya kan 4 nih. 4 itu kelipatan 7 apa enggak? Enggak kan? Nah, berarti kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi yang 3,14. Berarti 3,14 dikali diameternya yaitu 8. 3,14 dikali 8 sama dengan 25,12 cm. Oke, next kita cari luas lingkarannya. Rumusnya yaitu pi kali R kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan pi yang 3,14. 3,14 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Berarti 3,14 dikali 16. 3,14 dikali 16, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 50,24 cm persegi. Bisa ya? Oke, sekarang waktunya latihan soal. Di sini ada sebuah lingkaran dengan diameter yaitu 14 cm. Coba kalian hitung keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.